Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wattaba'a atharuhu ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa islami wal iman a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita senantiasa menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kenikmatan, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ketaatan kita di bulan penuh dengan keberkahan ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan rutin kita membahas kitab Mustalahul Hadis, di mana kita saat ini berada pada pertemuan yang ke-9, dan insyaallah besok adalah pertemuan terakhir, pertemuan yang ke-10 sebelum nanti kita melaksanakan ujian biidznillah ta'ala. Seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu secara cepat. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembagian hadis berdasarkan umat individu yang dijadikan sandarannya dibagi menjadi 3, yaitu hadis marfu', hadis yang disandar
seseorang sahabat atau kepada daerah tempat atau dinisbatkan kepada untuk hadis tema sebuah hadis. Itu sudah kita berikan contohnya. Kemudian musalsal, yang dimaksud dengan musalsal adalah adanya kesesuaian pada semua baik berkaitan dengan makna hadisnya, berkaitan dengan suatu hadis dan lain sebagainya, dan sudah kita berikan contoh. Di antara kaidah yang belajar musalsal menunjukkan bahwa pada hadis musalsal berarti menunjukkan bahwa rawi-rawinya sifat atau hafalannya kuat karena masing-masing meriwayatkan dengan lafal ataupun sifat yang sama. Kemudian kita sudah jelaskan tahammul hadis. Tahammul hadis itu berarti menerima hadis, ya. Dan syaratnya sudah kita sebutkan ada 3. Yang pertama tamyiz, ya, dan tamyiz itu usia berapa tahun? 7 tahun. Ataupun orang yang sebetulnya sudah tamyiz, yaitu sudah tua, tapi kehilangan ketamyizannya dikarenakan sebab pikun dan lain sebagainya, dan sudah kita contohkan siapa sahabatnya. Kemudian misalkan syarat yang kedua adalah berakal, maka tidak sah seorang yang gila menerima riwayat hadis. Ketiga, as-salamatu minal mawani', selamat dari penghalang, artinya bahwa seorang rawi ketika menerima riwayat hadis tidak dalam keadaan ngantuk, tidak dalam keadaan bising, dan tidak dalam keadaan kesibukan. Kemudian macam-macam menerima hadis ada banyak. Ada sama' min lafdhi syekh, mendengar dari gurunya secara langsung. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah mendengar sambil didiktekan. Kemudian yang kedua, al-qira'atu ala syekh, ya, membaca di hadapan syekhnya. Dan yang ketiga, al-ijazah, dan ini juga sudah kita bahas dan berikan contohnya. Kemudian syarat dalam ijazah juga sudah kita jelaskan. Yang pertama, riwayat ijazah yang akan diijazahkan harus jelas. Tidak boleh semuanya tanpa mentakyin, tanpa apa? Menentukan mau riwayat mana yang mau diijazahkan. Syarat yang kedua, ya, adalah orang yang diberikan ijazah harus ada, bukan tidak di tempat. Dan yang ketiga, bahwasannya an yakunal mujazu lahu muayyanan bi syakhsihi aw bi wasfihi, ya. Bahwasannya orang yang diberikan ijazah juga spesifik. Orang yang diberikan ijazah itu adalah spesifik orangnya, tidak boleh dikatakan saya memberikan ijazah kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian kita sudah jelaskan ada hadis, menyampaikan hadis, ya, bahwa menyampaikan hadis itu juga ada syarat yang harus dipenuhi. Di antara hal yang berkaitan dengan menyampaikan hadis, terutama tidak boleh merubah sighah penyampaian hadis. Tidak boleh haddatsani dirubah jadi akhbarani, tidak boleh dirubah jadi sami'tu dan lain sebagainya. Dan sudah kita jelaskan bahwa menyampaikan meriwayatkan hadis juga ada syaratnya. Yang pertama, berakal. Maka tidak diterima dan tidak sah seorang meriwayatkan hadis dari orang yang gila atau yang hilang tamyiznya karena sudah pikun dan lain sebagainya. Yang kedua, baligh. Tidak diterima hadis seorang meriwayatkan hadis ketika dia belum masuk usia baligh. Namun sebagian ulama mengatakan boleh diterima jika dia sedang beranjak kepada usia baligh. Seperti contohnya riwayat siapa? Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga adalah Islam. Maka tidak bisa seorang meriwayatkan hadis ketika statusnya dia orang kafir, walaupun ketika mendengar hadisnya dalam keadaan Islam. Yang keempat adalah
bahwa yang meriwayatkan hadis itu bukan orang fasik, bukan orang yang ahlul ma'siyah. Dan yang kelima juga sama, as-salamatu minal mawani'. Kemudian sudah kita jelaskan siyagul ada, ya, bentuk-bentuk penyampaian hadis, sami'tu, akhbarani, qara'tu dan lain sebagainya. Ini sudah kita jelaskan. Nah, maka kita masuk kepada pembahasan terkait dengan kitabatul hadis, tentang penulisan hadis. Nah, sebelum kita baca, supaya nanti lebih memudahkan kita memahami pembahasan terkait tentang penulisan hadis, kapan sih hadis itu dimulai ditulis? Nah, itu pertanyaan besarnya. Ya. Karena nanti akan sangat berbeda dengan Al-Qur'an. Dulu Al-Qur'an ketika turun langsung ditulis oleh sahabat. Ditulis di batu, ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit hewan, ya. Adapun hadis nanti akan kita jelaskan sejarahnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca, saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu sejarah tentang penulisan hadis. Sejarah tentang penulisan hadis. Ya, kapan sih awal penulisan hadis? Jadi ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, awalnya, jadi penulisan hadis itu ada fasenya. Tidak langsung semerta-merta Nabi ngomong langsung ditulis. Jadi sejarah penulisan hadis itu memiliki tahapan. Fase yang pertama, fase pelarangan. Jadi sempat Nabi melarang tidak boleh sahabat menuliskan hadis Nabi di awal-awal Islam. Jadi di awal-awal Nabi melarang penulisan hadis. Apa alasannya? Alasannya adalah setidaknya ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa saat itu Nabi melarang penulisan hadis. Yang pertama adalah agar tidak bercampur dengan Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an dengan hadis bercampur. Kenapa? Karena saat itu masa-masa turunnya wahyu. Bisa difahami? Jadi kenapa Nabi tidak boleh atau Nabi melarang seorang sahabat menuliskan hadis, khawatir bercampur. Ini Quran atau ini hadis? Karena kan ketika turun wahyu, Nabi juga menyampaikan kepada sahabat. Betul atau tidak? Kan wahyu itu Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jibril datang kepada Nabi, kemudian Nabi dikabarkan tentang sebuah wahyu, kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat. Nah, supaya tidak bercampur mana Al-Qur'an, mana hadis, maka di awal dilarang penulisan hadis. Jadi sekali lagi tujuannya kenapa dilarang? Supaya tidak bercampur antara Al-Qur'an dengan hadis. Agar tidak bercampur antara Al-Qur'an dengan hadis. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Ini di awal saja. Di awal-awal masa Islam, Nabi pernah mengatakan, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Janganlah kalian menulis dariku sesuatu selain daripada Al-Qur'an. Yang kalian tulis berarti apa? Al-Qur'an. Makanya kalau kita runut sejarah penulisan Al-Qur'an, penulisan mushaf, itu sudah terjadi dari zaman Nabi. Jadi kalau ditanya, kapan Al-Qur'an itu mulai ditulis? Sudah mulai ditulis di zaman Nabi. Hanya dikumpulkannya, itulah nanti yang berfase-fase. Hingga jadinya menjadi mushaf, satu mushaf. Tapi penulisan sudah di zaman Nabi. Makanya ketika turun wahyu, Nabi sampaikan kepada sahabat. Ada sahabat langsung menghafalnya, ada sahabat yang menuliskannya. Jadi penulisan mushaf dengan hadis bedanya, kalau Al-Qur'an dari awal sudah disuruh ditulis supaya tidak hilang. Hanya saja nanti dibukukan menjadi satu mushaf, itulah nanti terjadi fase-fase hingga nanti pada fase Utsman ibn
Affan radhiyallahu taalaan yang dikumpulkan secara utuh. Karena nanti ada tim khusus di mana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang sebelumnya sudah diinisiasi juga pada zaman Abu Bakar untuk dikumpulkan Al-Qur'an. Ini kalau kita bicara Al-Qur'an. Tapi hadis di awal Nabi memang sudah melarang. Makanya Nabi mengatakan la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Janganlah kalian menulis dariku sesuatu selain daripada Al-Qur'an. Bahkan Nabi memerintahkan untuk menghapus. Kalau ada sahabat yang sempat nulis hadis di masa turunnya wahyu, kata Nabi, faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu. Barang siapa yang menulis dariku selain daripada Al-Qur'an maka hapus, kata Nabi. Jadi ini di awal. Ini fase awal. Alasan kedua, kenapa Nabi di fase awal Islam melarang hadis ditulis oleh para sahabat? Karena wahyu Al-Quran masih terus turun. Jadi alasan pertama supaya tidak bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Yang kedua karena wahyu masih terus turun. Dan yang ketiga untuk menjaga fokus umat dengan menghafal Al-Quran. Nah makanya nanti dari sini juga diambil sebuah faidah kata para ulama, kalau kita bicara tentang tingkat aulawiyah, prioritas, maka yang memang prioritas kalau kita mengajarkan anak-anak kita dimulai dari Quran dulu, dimulai dari Al-Quran. Karena Nabi pun di awal-awal dakwah ketika turun Al-Quran, Nabi tidak langsung menyuruh para sahabat menuliskan hadis. Makanya kuasai dulu Al-Quran. Makanya kalau kita lihat sejarah para ulama, kalau kita baca biografi para ulama besar, baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama madhab, dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita akan dapatkan rata-rata memang yang mereka pelajari terlebih dahulu apa? Quran. Tidak ada yang loncat hadis dulu baru Quran, tidak ada. Rata-rata Quran dulu baru hadis. Terlebih ketika orang sudah menguasai Al-Quran akan lebih mudah menguasai ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena Al-Quran sumber utama ilmu agama. Makanya kita lihat bagaimana dulu Imam Syafi'i rahimahullah sudah hafal Al-Quran di umur 10 tahun misalkan. Para ulama yang lain memang para ulama dahulu mendidik anak mereka dimulai dari Quran dulu. Baru nanti hadis. Bahkan kami pernah bertanya kepada salah satu masyayikh murid daripada Syekh Albani rahimahullah, ya, beliau termasuk yang tidak merekomendasikan anak-anak usia TK, usia SD itu sudah langsung mulai hafal hadis. Walaupun tentu ini perbedaan pendapat. Ada sebagian yang justru ini bagian supaya anak-anak kenal hadis. Tapi sebagian mengatakan belum waktunya anak-anak SD itu sudah menghafal hadis. Itu pendapat. Kalaupun mau diajarkan hadis-hadis yang pendek. Namun yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bahwa memang kalau kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita dimulai dari apa? Quran dulu. Kalau mereka sudah kuasai Quran, mereka sudah hafal Quran, insya Allah akan lebih mudah menghafal hadis Nabi. Dan ini fakta. Saya ambil fakta zaman sekarang saja. Ada seorang anak buta matanya, dan mungkin saya pernah ceritakan juga. Dan beliau kebetulan tinggal di belakang asrama kami. Karena di UIM itu ada 2 asrama, ada asrama dakhiliyah, ada asrama kharijiyah. Ada asrama di dalam, ada asrama di luar. Nah kebetulan kami dapat asrama yang di luar yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi semacam flat, semacam apartemen yang memang tidak di satu wilayah kampus. Ada juga kita karena jumlah mahasiswa cukup banyak sehingga yang di dalam itu nggak cukup. Akhirnya sebagian ditempatkan di kampus, di asrama luar yang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah kebetulan di belakang flat kami, di belakang asrama kami tinggal, itu ada seorang anak namanya Jihad Al-Maliki. Jihad Al-Maliki pernah sekali ke Indonesia, waktu itu kalau tidak salah diundang di acara Hafiz cilik dulu, zaman masih kecil sekali. Dulu ketika kami masih kuliah dia masih sangat kecil, kalau tidak salah umurnya mungkin di bawah 10 tahun. Tapi Masya Allah Tabarakallah itu anak buta, tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Tapi hafal Al-Quran 30 juz. Dan yang lebih
memotivasi kami, walaupun bagi kita dia ada kekurangan tidak bisa melihat, tapi Masya Allah dia selalu sholat di saf awal. Dan hampir jarang sekali kami melihat dia sholat di saf belakang. Anak kecil, umur 10 tahun. Dan bapaknya bukan seorang ulama, bapaknya orang biasa, pekerja biasa lah. Orang ya kalau kita bilang orang awam itu biasa. Tapi lihat, tapi bapaknya mengerahkan anaknya untuk belajar Quran, duduk di majelis-majelis penghafal Quran. Belum sampai umur 10 tahun, setahu saya sudah hafal 30 juz. Dan Masya Allah, di tengah kondisi fisiknya yang tidak bisa melihat, tapi beliau tidak pernah bergantung kepada orang lain. Karena setiap hari kalau ke masjid pasti ditemani oleh adiknya 2 kembar. Jadi setiap ke masjid diantar sama adiknya, dituntun sama adiknya ke masjid. Kalau nggak ada adiknya dia jalan sendiri dan tidak pernah mengandalkan siapapun. Namun yang lebih Masya Allah Tabarakallahnya lagi, setelah dia menghafal Quran, dia menghafal Kutubus Sittah. Menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. 6 Kutub Sittah. Dan pernah dites di majelisnya Syekh Yahya namanya, salah satu ulama hadis di kota Madinah, dites, lanjutkan hadis, semuanya terjawab. Antum lihat, nanti kita akan bahas setelah kita batul hadis itu tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada berapa jumlah hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, dan dia hafal plus dengan sanadnya. Kita yang Allah kasih mata sempurna, fisik sempurna, belum tentu seperti itu. Tetapi lihat bagaimana ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran dan hadis adalah mu'jizat Nabi SAW, mu'jizat yang Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya. Orang yang secara logika banyak keterbatasan tapi lebih hafal dibandingkan kita. Kita berapa juz kita hafal? Juz amaja lupa terus gitu kan. Masya Allah 30 juz. Bahkan Kutubus Sittah dia hafal. Dan sekarang terakhir saya lihat kabar, Masya Allah sudah S2 di Madinah. Sudah besar dia. Sudah S2 ngambil qiraah, ngambil Al-Quran di fakultas Quran. Belum lama saya terakhir lihat video dia, ternyata ikut lomba perwakilan kampus di Emirat kalau tidak salah, dapat juara 1. Tiba-tiba ini kayak kenal nih orang ini, ternyata sudah S2 sekarang. Masya Allah. Dari kecilnya sudah hafal Quran. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang memulai belajar itu dari Quran. Nanti kalau kita punya anak, bahwa ajarkan anak kita dari Al-Quran dulu. Baru setelah itu kenalkan dengan hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian itu fase yang pertama. Kemudian terjadi fase berikutnya adalah fase penulisan hadis dibolehkan. Jadi setelah Nabi melihat Al-Quran sudah kokoh dihafal oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan sahabat sudah mulai bisa membedakan mana Quran, mana sunnah, mana Al-Quran, mana hadis, barulah Nabi SAW mengizinkan penulisan hadis. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, pernah satu hari Nabi berkhutbah pada penaklukan kota Makkah. Nah, berarti kita lihat cukup jauh mulai penulisan hadis. Jadi setelah penaklukan kota Makkah, ada seseorang laki-laki yang berasal dari Yaman, namanya Abu Syah. Ketika Nabi khutbah, dia tertarik dengan isi khutbah Nabi SAW. Maka dia mengatakan kepada Nabi, "Uktubuli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong tuliskan kepada khutbahmu tadi." Bukankah khutbah itu hadis Nabi? Hadis atau bukan? Hadis, perkataan Nabi, betul? Maka Abu Syah mengatakan, "Ya Rasulullah," karena dia takjub dengan isi khutbahnya Nabi di penaklukan kota Makkah, maka dia memerintahkan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tuliskan untukku khutbahmu tadi." Dan kita tahu Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan di antara hikmahnya kenapa Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, untuk menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan buatannya Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan khutbahku tadi pada Abi Syah. Berarti Nabi sudah mulai mengizinkan apa yang Nabi ucapkan dituliskan oleh para sahabat radhiyallahu taala an. Dan sahabat yang secara khusus diberikan izin oleh Nabi untuk menuliskan hadis adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Sebelum sahabat yang lain, sahabat yang pertama diizinkan oleh Nabi untuk menuliskan hadis siapa? Abdullah ibn Amr
ibn As. Makanya kemarin kita lihat, sebagian ulama mengatakan as-sahul asanid secara mutlak sanadnya siapa? Syuaib, Amr ibn Syuaib, an abihi, an jaddihi. Kakeknya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Ya, Abdullah ibn Amr ibn As. Makanya Abdullah ibn Amr ibn As punya catatan namanya as-sahifah as-sadiqah. Dan ini kalau boleh kita bilang buku catatan hadis paling lama. Buku catatan hadis paling lama, yaitu sahifah as-sadiqah. Ketika Nabi mengatakan uktub, kata Nabi tulis. Ini izin Nabi kepada Abdullah ibn Amr ibn As. Uktub, fawalladhi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang ada di tangannya, ma yakhruju minhu illal haq. Tidaklah yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Karena kita harus meyakini semua yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, semua yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu, bukan semata-mata hawa nafsu Nabi SAW. Maka kesimpulannya adalah ada dua fase. Fase pertama, hadis dilarang untuk ditulis. Alasannya berapa alasan? 3. 1, supaya tidak bercampur Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, karena wahyu masih terus turun. Dan yang ketiga, agar umat lebih fokus kepada Quran. Kemudian datang izin untuk menuliskan hadis diawali dengan permintaan dari seorang sahabat bernama Abu Syah dari Yaman ketika dia mendengar Nabi berkhutbah pada penaklukan kota Makkah. Maka dia minta uktubu li ya Rasulullah, tuliskan untukku khutbah engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan uktubu li Abi Syah, tuliskan khutbahku tadi untuk Abu Syah. Gitu kan? Kemudian orang yang pertama secara khusus diberikan izin untuk menuliskan hadis Nabi siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Dengan Nabi mengatakan, sesungguhnya tidaklah yang keluar dariku melainkan kebenaran. Nah, ini yang berkaitan dengan sejarah singkat penulisan hadis yang nanti sebelum kita baca. Dan nanti di antara bentuk nyata hadis itu sudah ditulis sejak generasi awal, ada juga catatan hadis yang sudah sangat tua yang ditulis oleh seorang tabi'in. Jadi sebelum nanti muncul kitab-kitab hadis yang lain, kumpulan hadis-hadis, ada di masa tabi'in. Kalau tadi di masa sahabat ada namanya Sahifah As-Sadiqah yang ditulis oleh siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Adapun di masa tabi'in ada namanya Sahifah Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih. Dia termasuk generasi tabi'in. Hammam ibn Munabbih, dan beliau merupakan murid daripada Abu Hurairah. Murid Abu Hurairah, jadi dia ngambil banyak hadis dari Abu Hurairah tapi dicatat sama dia. Tapi dia termasuk dari kalangan tabi'in. Sampai di sini jelas sejarahnya. Nah, kalau sudah jelas baru kita masuk ke kitab, kita terjemahkan dan kita jelaskan berserta nanti persyaratan. Apa syarat hadis itu boleh ditulis? Nah, Iqra min kitabatul hadis. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-hadith. Ta'rifuha, ba, hukmuha, jim, sifatuha. Alif, ta'rifuha, kitabatul hadith. Naqluhu an tariqil kitabah. Ba, hukmu kitabatil hadith. Wal aslu fiha al-hil, li'annaha wasilah. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه. رواه أحمد بإسناد حسن. فإن خيف منها محذور شرعي منعت. وعلى هذا يحمل النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة. وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم
بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم شريعته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ini sebetulnya pengulangan dari apa yang Anda jelaskan tadi. Ini untuk memudahkan kita memahami. Ya, maka dijelaskan di sini kitabatul hadis, tentang penulisan hadis ada 3 pembahasan. Yang pertama ta'arifuha, definisinya, hukmuha, apa hukumnya, yang ketiga sifatuha, sifatnya seperti apa. Tadi kita sudah jelaskan bahwa definisi daripada kitabatul hadis naqluhu an tariqil kitabah, yaitu menukil dengan cara menulis. Jadi dapat hadis dari Nabi kemudian ditulis. Apa hukumnya? Kalau kita bicara hukum menulis hadis, wal aslu fiha al-hillu. Hukum asalnya boleh, halal, tidak terlarang. Ini hukum asalnya. Li'annaha wasilatun, karena nulis hadis itu sarana, wasilah. Ya, hukum asalnya tidak terlarang. Wa qad adina Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Amr ibn As atau li Abdullah ibn Amr ibn As an yaktuba ma sami'ahu minhu. Sebagaimana Nabi pernah mengizinkan Abdullah ibn Amr ibn As untuk menuliskan hadis. Walaupun tadi sudah kita jelaskan sejarahnya ada 2 fase. Fase pertama dilarang, baru diizinkan. Fa in khifa minha mahdurun syar'iyyun muni'at wa 'ala hadha yuhtamalu an-nahyu fi qawlihi la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an faman kataba anni syai'an ghairal Qur'ani falyamhuhu. Ya, adapun kalau dikhawatirkan ya dengan penulisan hadis tadi ada penulisan yang mahdurun syar'i, seperti tadi khawatir bercampur antara Al-Qur'an dengan hadis, maka boleh dilarang. Makanya tadi di awal-awal terlarang. Makanya inilah yang dimaksud. Hadis ini la taktubu anni syai'an ghairil Qur'an bukan berarti enggak boleh kita nulis hadis, bukan. Ini hadis bicara ketika awal Islam. Makanya para ulama mengatakan hadis ini sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Artinya berarti sekarang boleh atau tidak nulis hadis? Boleh. Adapun hadis ini la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Nah, di sinilah penting kita belajar sejarah. Kalau orang cuma belajar baca teks hadis ini, berarti apa? Oh, enggak boleh, haram hukumnya nulis hadis, gitu kan nanti. Nah, di sini kita perlunya belajar sejarah dan belajar hadis dan Al-Qur'an itu sesuai dengan pemahamannya siapa? Generasi terbaik umat ini. Karena mereka yang lebih tahu. Kalau ada tiba-tiba orang ujuk-ujuk baca hadis ini tanpa nggak tahu sejarahnya, langsung dia bikin fatwa. Haram hukumnya nulis hadis Nabi. Kenapa? Karena Nabi bilang la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Ini udah pakainya fil amr lagi. Haram udah. Nggak boleh menuliskan dariku selain Al-Qur'an. Berarti nanti dia bilang apa? Yang boleh kita tulis hanya Al-Qur'an, kan gitu kan? Faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu, kata Nabi. Siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an maka hapus. Nah, nanti datang lagi orang nanti, berarti buang semua itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, kan gitu kan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami hadis itu bukan dengan pemahaman kita sendiri. Jadi ada sejarahnya. Makanya kenapa tadi Anda ceritakan dulu di awal supaya kita bisa memahami maksud daripada hadis ini. Wa idza tawaqqafa 'alaiha hifdzus sunnah wa iblagus syariah kanat wajibah. Maka kalau sekiranya dengan tidak menuliskan hadis terputus, orang tidak ada yang menghafal sunnah, orang tidak ada yang menyampaikan hadis, maka di sini berarti nulis hadis hukumnya wajib. Ya, nulis hadis hukumnya wajib. Kalau misalkan nanti nggak ada lagi ya, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalkan, dan nggak ada lagi orang yang hafal as-sunnah, maka ini mudaratnya lebih besar. Maka di sini hukumnya menjadi wajib. Wa alaihi tahammul kitabatun nabi bi hadithihi ilan nas yad'uhum ila Allah azza wa jal wa yuballighuhum syari'atah. Naam. Kemudian tadi sudah kita jelaskan di antara dalil yang menunjukkan diizinkannya menuliskan hadis, di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba amal fath. Nabi pernah berkhutbah pada tahun penaklukan kota Mekah. Faqama rajulun min ahli Yaman, tiba-tiba berdiri seseorang dari Yaman, yuqalu lahu Abu Syah, namanya siapa? Abu Syah. Dia mengatakan, uktubu li ya Rasulullah, tolong tuliskan untukku ya Rasulullah khutbah tadi. Maka Nabi mengatakan, uktubu li abi Syah, tuliskan khutbahku tadi untuk Abu Syah. Nah, taib. Kemudian sifatuha. Nah, ini yang perlu kita sedikit perhatian. Ada sebagian yang mungkin Anda akan jelaskan cepat karena tidak terlalu penting. Ada yang memang poin-poin penting yang harus kita garis bawahi. Nah. جيم صفاتها وتجب العناية بكتابة الحديث لأنها إحدى وسيلتي نقله فوجبت العناية بها كنقله عن طريق اللفظ والكتابة صفتان واجبة ومستحسنة فالواجبة أن يكتب الحديث بحظ واضح بين لا يوقع في الإشكال والالتباس والمستحسنة أن يراعي ما يأتي الأول إذا مر بذكر اسم الله كتب تعالى أو عز وجل أو سبحانه أو غيرها من كلمات الثناء الصريحة بدون رمز وإذا مر بذكر اسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام صريحة بدون رمز. Baik. Maka di sini jelaskan, nanti sebagiannya mungkin Anda baca secara singkat saja langsung intinya karena keterbatasan waktu, karena besok mudah-mudahan bisa masuk kepada pembahasan tadwinus sunnah sehingga bisa selesai minimal sampai mungkin kutubus sittah kalau cukup, ya, pengenalan secara singkat saja. Nah, jadi wali kitabati sinfatan atau sifatan. Penulisan hadis itu ada dua sifat. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib itu apa? An yaktubal haditsa bi khatin wadihin bayyin. Hadisnya harus ditulis dengan jelas. Tulisannya jelas. Ini wajib. Dalam menulis hadis harus jelas. Kenapa harus jelas? La yuqi'u fil iskal wal iltibas. Tujuannya kenapa ditulis harus jelas? Supaya tidak ada apa? Iskal. Orang bingung nanti. Atau iltibas. Pas baca ini bacanya hayyatun atau habbatun, kan gitu kan. Maka penulisan hadis sebagaimana periwayatan hadis dengan lisan. Sebagaimana dengan lisan harus jelas ketika guru mendiktekan, ketika guru ngasih ijazah, ketika kita dengar langsung, nggak boleh ngantuk, nggak boleh suaranya bisik, nggak fokus. Begitu juga ketika nulis. Karena sekali lagi satu harokat saja berubah maknanya. Satu titik saja hilang maknanya. Maka sama ketika nulis wajib harus jelas nulis hadis. Nggak boleh asal-asalan. Ya, nggak boleh asal-asalan. Jadi betul-betul tulisannya halus, jelas. Ini wajib hukumnya. Jadi berarti kalau kita mau nulis hadis nggak boleh asal-asalan. Ya, apalagi harokat atau titiknya merubah makna. Yang kedua wal mustahsanah, yang sifatnya sunnah. Yang sunnah di sini ada beberapa hal penting yang harus kita penuhi. Yang pertama, idza marra bi dzikri ismillahi kataba ta'ala. Kalau misalkan dia sebutkan hadis, ada nama Allah, maka belakangnya harus pakai ta'ala atau azza wa jalla atau subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat, ya, misalkan di hadis-hadis banyak sekali, ya, ketika ada lafaz Allah pasti pakai subhanahu wa ta'ala. Dan ini kaidah, artinya apa? Sebuah kaidah baku yang memang kalau nulis hadis nggak boleh dipotong-potong kata subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla. Ya. Misalkan apa? Hadis qudsi. Fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Ada lafaz Allah. Fima
yarwihi an rabbihi Allah azza wa jalla atau subhanahu wa ta'ala. Misalkan innallaha azza wa jalla katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Atau misalkan Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, kemudian misalkan ada lafaz Allah di situ, maka harus pakai subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian daripada adab. Makanya kalau kita buka buku-buku hadis, pasti mereka konsisten dengan penulisan itu dan tidak boleh disingkat. Makanya au ghairaha min kalimatis sana as-sarihah, atau yang lainnya yang penting menunjukkan pujian kita kepada Allah biduni romzin, tanpa dengan rumus atau singkatan. Lagi-lagi sekali lagi, kalau di Indonesia kebalik, bahwa penulisan karya tulis ilmiah itu justru harus disingkat. Nggak boleh nulis subhanahu wa ta'ala ditulis secara lengkap. Harus apa? Disingkat. Ya. Jadi antum mau nggak mau, antum harus nulis ketika tulisan ilmiah itu, atau bahkan misalkan penulisan surat resmi itu pasti subhanahu wa ta'ala SWT, sallallahu alaihi wasallam SAW. Dan itu memang kaidah baku penulisan ilmiah kita di Indonesia. Ya, jadi kalau memang itu jadi penilaian, ya mau tidak mau, sambil mungkin dibarengi dengan pengingkaran, sebetulnya saya tidak mau nulis disingkat, harus lengkap. Kemudian wa idza marra bi dzikri ismi Rasuli sallallahu alaihi wasallam kataba sallallahu alaihi wasallam, sama. Sunnahnya adalah, walaupun ini sunnah hukumnya, ya makanya tadi ketika memang di tulisan karya ilmiah harus ditulis dengan SWT atau SAW, ya karena hukumnya sunnah, ya kita paksa kita tulis gitu kan, karena memang tidak sampai hukum yang haram, tapi ini bagian daripada adab. Ya, wa idza marra bi dzikri ismi Rasul, kalau kita nulis nama Rasul, maka tulis sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam sharihatan biduni rumz, dengan jelas tanpa pakai singkatan atau rumus. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa yukrah, makruh hukumnya, ayyarmuza lis-salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fil khat, merumuskan, mempersingkat sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan. Jadi hukumnya apa kata beliau? Makruh bi an yaktasira ala harfaini wa nahwi dzalik, dengan cara menyingkatnya menjadi 2 huruf. Dalam bahasa Arab biasanya disingkat menjadi sod lam sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indo SAW. Wa qala aidan wa yukrahu hadfu wahid minas shalah awit taslim. Enggak boleh juga mengatakan gini, alaihi shalah atau alaihi salam. Harus lengkap, alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam, atau al-iqtisaru ala ahadihima, ya hanya menyingkat salah satunya. Ini tidak boleh. Ya. Wa idza marra bi dzikri sahabi kataba radhiyallahu an. Kalau lewat kata sahabat harus pakai radhiyallahu an. Itu kalau sahabatnya saja yang meninggal dalam keadaan Islam. Kalau bapaknya juga meninggal dalam keadaan Islam, maka pakai radhiyallahu an huma, 2 orang. Kalau yang meriwayatkan hadisnya perempuan, berarti radhiyallahu anha. Laki-laki anhu, perempuan anha. Kalau bapaknya muslim juga meninggal dalam keadaan Islam, maka radhiyallahu taala anhuma. Itu bedanya. Ya, secara singkat. Kemudian la yakhussu ahadan minas sahabati bitsana au du'ain muayyan. Tidak boleh mengkhususkan sahabat dengan pujian tertentu atau doa tertentu. Nah, ini banyak. Yaj'aluhu syi'aran lahu kullama dzakara, yang menjadikan sahabat itu punya syiar, punya tanda tersendiri ketika disebut. Sebagaimana yang biasa disebutkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah kalau nyebut Ali apa? Karramallahu wajhah. Ini enggak boleh. Berarti dia mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan sahabat yang lain. Makanya kita lihat kalau orang-orang Syiah, kalau dia muji Ali bin Abi Thalib, pasti Ali bin Abi Thalib imma alaihi salam atau karramallahu wajhah. Jadi paling mudah sebetulnya kalau kita mau lihat, ya, orang-orang Syiah kalau ngomong mana orang Syiah atau bukan,
terutama Syiah Rafidhah, biasanya kalau dia bicara tentang Ali bin Abi Thalib, dia pakai karramallahu wajhah. Semoga Allah apa? Memberikan kemuliaan kepada wajahnya Ali bin Abi Thalib. Karena kita tahu orang-orang Syiah sangat-sangat mengagungkan ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Maka ini enggak boleh. Ya. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fa inna hada min babi ta'dhim wa takrim. Ketika kita katakan karramallahu wajhah alaihi salam, berarti kita sedang mengagungkan. Kalau hanya kita agungkan hanya Ali, berarti kita menganggap Abu Bakar, Umar lebih baik daripada Ali. Padahal kalau kita urutkan secara khulafaur rasyidin, tentu Abu Bakar, Umar jauh lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Kan begitu kan? Oleh karenanya kita tahu orang-orang Syiah Rafidhah mereka sangat benci kepada mayoritas para sahabat, terutama seperti Abu Bakar, Umar, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai-sampai mereka ya, mohon maaf, menuliskan nama-nama mereka itu di toilet-toilet mereka atau dijadikan keset. Abu Bakar, Umar itu jadikan keset untuk diinjak-injak. Dan mereka sangat keji permusuhannya, pertentangannya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan tentu orang-orang Syiah Rafidhah adalah orang-orang yang sangat-sangat memusuhi agama Islam, terutama mereka mengkafirkan sebagian besar dari para sahabat Nabi SAW, kecuali hanya sedikit yang tidak mereka kafirkan. Nah, maka fa inna hada min babi ta'dhim wa takrim. Ya. Jadi ucapan karramallahu wajhah ini ta'dhim, tidak boleh hanya kepada Ali. Kalaupun ini mau semua, kepada semua sahabat. Jangan hanya mengkhususkan kepada Ali. Naam. Fa amma in adhafa as-shalah ila as-salam inda dzikri Ali radhiyallahu taala an duna ghairihi fa huwa mamnu. Lihat. Kalau dia hanya mengkhususkan penyebutan Ali dengan alaihi salam, yang sahabat lain tidak dikatakan alaihi salam, ini juga terlarang, enggak boleh. Maka yang paling tepat apa? Radhiyallahu anhu, sudah. Karena Allah juga yang memuji para sahabat. Ya, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Naam. Dan saya tidak bacakan semuanya. Wa idza marra bi dzikri tabi'i, apabila lewat tulisan tabi'in, maka cukup kita mendoakan mereka dengan tulis rahimahullah. Makanya kalau tabi'in bukan radhiyallahu anhu. Ya, tabi'in itu apa? Rahimahullah. Apalagi kalau mereka sudah meninggal. Nah, ini juga walaupun memang tidak salah, tetapi ya, kalau dibilang salah sih sebetulnya. Sebagian kita menyebut orang yang masih hidup dengan rahimahullah. Ya, dan saya sering kali kalau ngisi di salah satu masjid itu, ketika MC-nya nyebut, insya Allah pada kajian hari ini akan diisi oleh Ustadz Riza Afriza rahimahullah. Wah, karena masih hidup ini gitu kan. Karena rahimahullah itu biasanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Harusnya hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Ini juga penting, ini adab. Mungkin kalau orang nggak tahu ya biasa aja. Memang ya doa isinya bagus, semoga Allah merahmatinya. Tapi yang rahmat itu biasanya untuk orang sudah meninggal. Makanya disitulah nanti kenapa sebagian para ulama melarang penyebutan, bukan melarang sebetulnya apa, berusaha untuk menjauhi kata almarhum untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Kalau almarhum berarti sudah pasti dia diberikan rahmat. Sedangkan kita tidak tahu penghuni kubur itu diberikan rahmat atau tidak. Makanya yang paling tepat rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat. Kenapa? Kalau kita katakan almarhum berarti kita memastikan bahwa si fulan orangnya betul-betul sudah dirahmati oleh Allah, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Sedangkan itu perkara yang gaib yang kita tidak ketahui. Kan begitu kan? Ya, nah, maka yang paling tepat kita ucapkan kalau sudah meninggal rahimahullah, baik itu tabi'in dan yang ke bawahnya dan juga para a'immah yang lainnya. Ini kaidah penulisan yang pertama. Yang kedua, sunnahnya adalah, secara singkat saja saya bacakan, tidak terjemahkan secara utuh, an yusyira ila nasil hadis bima yatamayyazu bihi. Jadi yang kedua itu adalah untuk membedakan mana hadis, mana lafaz hadis, mana awalan hadis, mana matan hadis itu dengan tanda. Misalkan gini,
an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, di situ kasih tanda. Berarti mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya sabda Nabi dikasih tanda kurung. Tanda kurung atau tanda bulat ya. Ataupun tanda buka itu. Yang penting untuk membedakan bahwa ini dimulai dari sanad hadis sabda Nabi. Nah, pas isi matan hadisnya dikasih apa? Tanda. Jelas? Itu secara singkat poin nomor 2. Nah, kemudian ada kaidah, ini juga secara singkat, kaidah kalau ralat. Misalkan gini, ada orang nulis hadisnya salah. Misalkan dia nulis man amila amalan laisa alaihi amruna atau man amila amalan fahuwa raddun. Ketinggalan laisa alaihi amruna, ada yang kurang, maka dikasih tanda panah di atasnya di antara man amila amalan sama raddunnya, dikasih panah di atas kemudian ditambahkan laisa alaihi amruna. Jelas? Itu dalam sistem ralat ada yang kurang atau ada yang lebih. Nanti kalau yang lebih dicoret. Nanti ada dicoretnya dengan huruf lam di awal. Misalkan dia tulis man amila amalan, ditambahin sama dia, lafaz cukup panjang, padahal itu bukan dari Nabi. Setelah dikoreksi, anak salah, maka di depan yang salah tadi dikasih huruf lam dan di akhirnya dikasih huruf i sama lam, alif sama lam, ila. Maksudnya ini salah dari sini sampai sini, maka dicoret. Itu singkat saja, Anda tidak perlu perdalam hal ini. Sekali lagi, ini hanya sekedar penulisan. Yang kedua, sebelum nanti masih pada sistem ralat adalah apabila ada penambahan yang berulang. Misalkan diulang Abdun Abdullah. Kan harusnya Abdullah aja kan? Kalau dia kata pertama dengan kata yang kedua itu berkaitan, misalkan Abdun Abdullah, yang dicoret yang pertama, Abdun yang pertama. Karena Abdullah bahkan bersambung, hambanya Allah. Jelas. Tapi kalau berulangnya kata yang tidak mudhofun ilaih kalau dalam bahasa Arab, maka itu yang dihapus yang kedua. Contoh begini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, 2 kali raddunnya. Yang dihapus yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tapi kalau Abdun Abdullah yang dihapus pertama atau yang kedua? Pertama. Karena yang kedua saling berkaitan. Jelas? Itu kalau ada kesalahan penulisan, imma ada yang kurang, kalau yang kurang pakai garis di bawahnya atau di atasnya, ini kurang, laisa alaihi amruna, di bawahnya laisa alaihi amruna. Kalau kelebihan, dicoret. Ya kan? Kalau berulangnya tidak ada kaitan dengan kalimat setelahnya, maka dicoret yang pertama. Tapi kalau kalau ada kaitannya, dicoret yang pertama, kalau tidak ada kaitannya, maka dicoret yang kedua. Jelas? Ya, misalkan apa lagi? Misalkan innamal a'malu binniyat, 2 binniyatnya. Maka yang dihapus niat pertama atau yang kedua? Yang kedua. Misalkan Nabi mengatakan inni Rasulullah. Yang dihapus yang mana? Kalau dua-duanya ini Rasulullah. Yang dihapus yang pertama yang kedua? Yang kedua, karena ini masih dua-duanya satu kesatuan. Tapi kalau ini Abdullah, ini Abdun Abdullah, maka yang dihapus yang pertama. Jelas ya? Itu sekedar penulisan saja. Ya. Kemudian yang keempat secara singkat, Anda langsung terjemahkan saja. Yang keempat itu tidak boleh memisah antara 2 kata ketika hadisnya itu berkaitan. Misalkan contoh di sini. Perkataannya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, kata Ali, "Basyir qatila ibni Sofiyata." Poin nomor 4. Basyir qatilata ibni Sofiyata, yakni Az-Zubair ibn Awwam. Berilah kabar gembira orang yang membunuh Ibnu Sofiyah, yakni Zubair ibn Awwam. Maka kata Basyir itu harus deketan tulisannya. Enggak boleh di atas Basyir, di bawah qatil. Nanti kalau kita baca, beri kabar gembira. Kabar gembira apa? Kan gitu kan. Jadi kalau ada
kata yang memang berkaitan satu dengan yang lain tidak boleh dipisah penulisannya. Ya sama lah kayak tulisan Indonesia kan. Biasanya kalau di Indonesia di ujung paragraf itu ketika misalkan di akhirnya itu masih ada kaitannya yang berikutnya dikasih apa? Strip kan? Nah kayak gitu kan? Kayak gitu. Gak boleh dipisah. Misalkan di bahasa Indonesia apa tulisannya? Yang misalkan tidak boleh dipisah. Apa biasanya dalam bahasa Indonesia? Ketika nggak cukup di belakang dikasihkan tanda pisah bahwa ini masih satu kesatuan dengan yang setelahnya. Itu contoh penulisan. Ya. Kemudian yang kelima, ayyajtani barrobza illa fi makana masyhuran bainal muhaditsin. Menjauhi pakai rumus-rumus dalam nulis. Kecuali rumus-rumus yang memang dikenal. Contoh di sini dikasih contoh misalkan apa? Sana. Sana itu berarti haddatsana. Atau na itu juga haddatsana. Atau dasana itu berarti haddatsana. Jelas ya? Pokoknya berusaha nulis hadis itu jangan disingkat-singkat, itu intinya. Kecuali yang memang masyhur di kalangan muhadditsin. Seperti huruf qaf, maksudnya wa tuqra dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Di sini dikasih contoh qaulul Bukhari haddatsana Abu Ma'mar haddatsana, tapi mereka bisanya pakai huruf nun. Dan itu ada di beberapa kitab hadis itu memang disingkat, tidak haddatsana tapi sa'na, sa'na, sa'na. Nah, itu boleh karena itu memang ulama hadis masyhur. Tapi jangan nyingkat-nyingkat sendiri yang itu bukan dari ulama hadis. Jelas ya? Itu secara singkat. Nah, ini hanya sekedar tata cara penulisan yang tidak akan anak perpanjang di hal ini. Dan insyaallah taala besok kita masuk kepada pembahasan tentang tadwinul hadis. Kodifikasi hadis. Yang dimaksud kodifikasi hadis itu kapan baru dibukukan? Kalau tadi kan izin ditulis. Baru kapan nih nanti dijadikan apa? Dalam bentuk kayak kalau mushaf dijadikan mushaf. Kalau ini buku hadis itu kapan mulainya? Dan gimana cara kodifikasinya? Dan sekali lagi sejatinya itu ada satu mata kuliah khusus adalah kita tadwinus sunnah. Tapi di sini nanti akan dijelaskan secara singkat. Barulah nanti kita mengenal buku-buku yang sudah dituliskan apa saja. Yang terkenal ada 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Jelas? Naam. Itu kiranya yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita dan senantiasa memberikan kemudahan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.